Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Navendri dengan NIM 12450115380. Jadi di sini saya akan mempraktekkan dan juga akan menjelaskan itu membangun RESTful API dengan Python Fast API dan juga mengautentikasi API menggunakan JWT. Nah, baiklah, kita langsung saja. Di sini saya sudah mempraktekkan sendiri sebelumnya, tapi saya akan menjelaskan ulang apa saja yang digunakan di dalam project ini. Nah, jadi kita masuk ke modul pertama, dasar teori API. API itu adalah kumpulan aturan yang memungkinkan aplikasi berbeda untuk saling berkomunikasi. Sedangkan RESTful API, arsitektur API yang menggunakan HTTP methods, get, post, put, and delete untuk mengelola data. Fast API, web framework modern berbasis Python untuk membangun API dengan kinerja tinggi, mudah dipelajari, dan secara otomatis menghasilkan dokumentasi interaktif. Swagger UI, Uniform, UV-Core, Server ASGI, secepat kilat untuk menjalankan aplikasi Fast API. Nah, kita langsung saja. Di sini sebelumnya kita harus mendownload Python untuk di laptop kita. Nah, kita klik saja sini Python. Kita download Python ya. Welcome to Python. Nah, di sini teman-teman bisa download di sini. Nah, dikarenakan saya sudah mendownloadnya, jadi kita skip untuk ke proses mendownloadnya. Selanjutnya, virtual environment digunakan agar library yang diinstal tidak mengganggu project Python lainnya di komputer kita. Nah, jadi di sini tuh kita menggunakan env. Nah, jadi env itu seperti kita itu mengambil Python yang ada di laptop kita ke dalam project, ke dalam suatu file. Nah, jadi Python yang ada di env tadi itu tidak terganggu jikalau adanya updatean di Python bawaan laptop kita. Nah, jadi dia tidak akan terganggu. Jadi projectnya aman sejahtera. Nah, langsung saja buat folder baru untuk project ini, misalnya latihan Fast API. Lalu buka folder tersebut di terminal. Di sini kita buat dulu folder ya, teman-teman. Ingat namanya folder. Kita buat API, folder API. Selanjutnya tadi buka terminal cmd. Nah, di sini sebelum kita masuk ke perintahnya, di sini teman-teman harus mengapain namanya ya, kayak kita cd kan dulu dia ke folder yang kita tuju tadi. Nah gini. Nah, jika sudah berubah ini sebelah sininya, berarti foldernya sudah berada di folder API yang kita buat barusan. Selanjutnya baru kita gunakan ini untuk meng-create env tadi. Nah, nanti setelah ini tuh di dalam folder API itu ada env. Nah, folder env. Jadi jikalau sudah ada folder ini, maka Python yang ada di laptop kita sudah kita pindahkan atau sudah kita salin ke dalam folder env ini.
Nah, selanjutnya kita mengaktifkan virtual environment-nya. Nah, jika kita menggunakan Windows itu env script Garmin script Garmin aktif. Kita coba. Nah, jika sudah muncul yang ini env, berarti dia sudah berhasil mengaktifkan env tadi. Nah, selanjutnya instalasi library. Nah, di sini pastikan virtual environment aktif, lalu install Fast API dan UVcorn dengan perintah. Nah, di sini kita install Fast API dengan dan UVcorn. Kita install, ya membutuhkan beberapa waktu. Nah, sudah. Nah, jika sudah seperti ini, maka di dalam env tadi kita sudah menginstal Fast API dan UVcorn. Selanjutnya kita akan membuat endpoint. Langkah 1 membuat API Hello World pertama, baru file baru nama main API. Nah, di sini kita masuk ke codingannya, ke main tadi ya. Main py, ya betul. Nah, di sini buat file baru bernama main.py di dalam folder project Anda dan ketikkan kode berikut. Nah, di sini bisa teman salin atau teman-teman ketikkan. Di sini tuh guna kita membuat endpoint, membuat API Hello World. Nah, di sini ke dalam main.py kita salin. Di sini saya sudah banyak karena ini sudah semuanya. Nah, ini yang kita salin tadi. Kita salin. Selanjutnya langkah 2 menjalankan server. Nah, untuk menjalankan servernya itu kita menggunakan UVcorn melalui terminal. Melalui ini tadi. Jadi teman kita ketikkan saja yang ini. UVcorn main app reload. Nah, jadi dia akan mereload terus jika ada pergantian. Nah, main merujuk pada nama file main.py. Yang app ini merujuk pada objek app, berarti Fast API di dalam kode. Reload membuat server otomatis merestart saat ada perubahan kode, sangat berguna saat proses development. Nah, jadi kita itu bisa langsung terreload dia, langsung berubah apa yang kita rubah di main.py tadi. Nah, itu tanpa kita aktifkan ulang, jadi dia akan nge-restart terus apa yang sudah kita rubah. Server akan berjalan di HTTP 127.00.1.8000. Buka URL tersebut di browser. Kita akan melihat respon JSON seperti berikut. Nah, tadi kan dia sudah mereload nih kan, sudah kita aktifkan nih. Selanjutnya, karena dia sudah aktif, kita cek API yang ada tadi di website. Aduh, kenapa lagi? Oke, sedikit ada gangguan. Nah, ini kan kita jalankan, dia bakal muncul API yang sudah kita buat tadi di main.py tadi. Nah, selanjutnya langkah berikut path parameter dan query parameter. Tambahkan kode berikut ke dalam file main.py di bawah kode yang sudah ada. Kita gimana nih biar enak ya. Nah, kita ginikan deh. Nampak kan? Masih nampak kan?
Nah, tadi kan kita sudah membuat nih yang ini nih, yang API baru pertama kali, ya kan? Nah, selanjutnya itu kita tambahkan app mahasiswa. Mana tadi saya buat ya? To get. Coba Ctrl V. Kita cari app.get. Berarti sekitar sini. Nah, pokoknya kita masukkan perintah yang ada di sini tadi tuh dalam main.py. Selanjutnya kita akses browser yang tadi, tapi menggunakan nim kita. Nim. Jadi slash mahasiswa agar dia masuk ke API untuk mahasiswanya. Dan di sini ada nim. Kita masukkan nim kita tadi. Nah, setelah kita masukkan, dia bakalan muncul seperti ini. NIM 12345. Pesan, ini adalah data mahasiswa dengan NIM 12345. Nah, sini kan. Kita panggil nih yang mahasiswa. Terus NIM-nya kita masukkan. Jika seperti itu kita masukkan. Nah, di sini juga ada nih def get mahasiswa. Return NIM-nya dipanggil. Selanjutnya message F, ini adalah data mahasiswa dengan NIM. Jadi jika kita ingin mengambil atau memunculkan suatu inputan, sebelumnya itu kita harus menggunakan F sebelum pesan. Nah, sebelum yang kita munculkan, sebelum kata yang bakal kita munculkan tadi. Selanjutnya itu fitur search. Nah, fitur search itu sama juga yang ini, yang HTTP tadi, terus slash search. Nah, selanjutnya kita masukkan keywordnya, kata kunci yang ingin kita cari tadi. Nih, misal nih, keywordnya itu jaringan. Kita masukkan dia itu jaringan. Nah, dia bakal muncul seperti ini. Dan limitnya itu 5. Kenapa ada limit? Tadi kan sini dia dimintain limit nih. Nah, ini ada juga penjelasannya. Search Garmin keyword sama dengan jaringan, dan limitnya itu sama dengan 5. Maka dia bakal muncul di API kita itu keywordnya jaringan, limitnya 5. Message-nya mencari jaringan dengan batas 5 hasil. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika ingin memanggil inputan, maka sebelumnya itu harus ada F. F ini nih. Nih, sebelumnya. Lanjut kita menangani request body atau method post. Untuk menerima data dari klien, misalnya data form, REST API menggunakan Pydantic untuk validasi data. Tambahkan kode berikut ke file main.py .python. Nah, kita tambahkan ini nih. Saya sudah banyak juga ya. Oke, kita next saja. Pokoknya ini menggunakan kayak kita itu mengambil, bukan mengambil, kita memberikan kayak apa ya, menerima data deh. Jadi kita menerima inputan. Nah, iya, kita bakal menerima inputan di method post ini. Selanjutnya menggunakan Swagger UI bawaan REST API sangat disarankan.
Nah, tapi di sini saya menggunakan Postman. Nah, nanti kita bakalan belajar menggunakan Postman juga. Di sini saya akan menjelaskan. Nah, di sini kan kita menggunakan Swagger UI. Buka browser dan arahkan ke http 1200 Garmin Docs. Dokumen artinya itu. Anda akan melihat antar muka Swagger UI yang membuat seluruh endpoint yang telah Anda buat. Mahasiswa, name search, dan post mahasiswa. Nah, jadi kurang lebih dia tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi klik endpoint post mahasiswa, klik tombol try it out di pojok kanan atas kotak. Selanjutnya modifikasi request body JSON di kolom yang disediakan. Contohnya seperti ini nih. Nah, dia bakalan kita masukkan ke dalam apanya, request body-nya, modifikasinya. Cek bagian server respon. Anda akan melihat status 200 oke dan data berhasil dikembalikan. Nah, dia akan seperti ini. Nah, dia bakalan seperti ini. Selanjutnya menggunakan alternatif Postman. Ubah menu HTTP menjadi post, masukkan URL HTTP. Nah, di sini kita akan menggunakan Postman. Masuk ke tab body, pilih raw, pilih format JSON. Masukkan format JSON seperti pada langkah 5.1 dan klik send. Dan coba kita buka Postman kita ya. Sorry agak lama nih Postman-nya. Sini saya tidak akan mencontohkan menggunakan yang saya buat. Kita akan memberitahu saja di mana letak-letaknya agar tidak pening. Nah, di sini teman-teman bisa bentar. Buka Postman, buka request baru. Selanjutnya, ubah metode HTTP menjadi post. Bentar ya, kita ini aja deh. Kita tambah satu lagi. Nah, jadi yang awal itu get, kita rubah dia menjadi post. Selanjutnya masukkan URL berikut. Selanjutnya itu masuk ke tab body. Oh ya, belum kita masukin ya. Oh ya, kita belum connectin. Nah, pokoknya itu kita masuk ke tab body sebelah sini. Di sebelah sini kita pilih raw. Nah, langsung dia formatnya itu bakalan langsung ke JSON biasanya. Nah, masukkan format JSON seperti pada langkah gini, oke. Selanjutnya kita ketikkan yang ada di sini tadi, kita coba masukin. Nah, selanjutnya kita klik send. Nah, dia bakal muncul seperti ini nih. Status sukses, message data mahasiswa berhasil ditambahkan. Data. Nah, dia bakal muncul seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk di Postman. Oh ya, yang ini jangan lupa kita rubah ke post. Nah, jangan lupa kita rubah ke post. Lanjut ke modul berikutnya. Nah, di bagian atas ini kurang lebih sama, tapi di modul yang 12.1 ini tuh kita bakalan menginstal SQL Alchemy.
Nah, kita bakalan menginstal itu. Untuk SQL AI Chemie ini tuh adalah ORM, Object Relational Mapper, yang memungkinkan kita berinteraksi dengan database menggunakan kode Python. Sedangkan PyMySQL adalah driver agar Python bisa terhubung ke MySQL. Seperti tadi, kita cd-kan dulu ke folder project kita. Nah, setelah itu env. Nah, seperti ini kan. env. Setelah env ini, barulah kita install SQL Alchemy kita dan SQL PyMySQL. Dua itu bakal kita install. Kita tunggu saja prosesnya. Nah, jika sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Buka database MySQL. Buat database baru dengan nama Tiakat. Nah, itu kan kita harus membuat database di MySQL. Di sini saya sudah ada MySQL. Di sini saya menggunakan Exam. Jadi dalam aplikasi Exam ini tuh ada MySQL. Oh, bentar. Ada yang korup. Windows App Service. Oh ya, untuk mengaktifkan ini tuh biasanya dia tuh menggunakan port 3306. Dan itu biasa dipakai oleh MySQL. Nah, bentar, ini MySQL yang sudah saya download terpisah dari Exam. Nah, kan itu menggunakan port 3306. Klik admin. Nah, di sini kita buat database yang bernama Tiakat. Di sini nih, Tiakat. Caranya itu tuh kita tinggal new aja. New, kita buat deh di sini. Nah, kurang lebih seperti itulah. Untuk membuat database di MySQL. Nah, selanjutnya itu membuat file konfigurasi database.python. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman salin kode yang ada di sini. Teman-teman taruh. Jangan lupa ini tuh. Nah, oh iya, yang ini tuh dia yang ini. Nah, inilah yang menghubungkan MySQL dengan database.python yang ada di folder project kita. Inilah dia yang menghubungkannya. Ini SQL Alchemy database URL. Nah, selanjutnya buat model database models.py.python. Buat file baru. Oke, kita buat file di sini. Selanjutnya kita tambahkan models.py. Nah, ini tinggal salin terus pindah ke sini. Nah, oh ya, yang ini tuh dia kenapa di sini ada user ada prodi, ada fakultas. Ini tuh sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini dia yang sudah jadinya. Nah, di sini kan ada prodi nih, ada prodi, fakultas. Nah, itu bakalan kesambung ke sini. Ada dia prodi tuh. Tuh di prodi ada ID, ada nama, ada fakultas. Nah, begitu juga di folder fakultas. Ada ID, ini ID, ada nama,
kolom string, menggunakan string 100 itu inputan namanya 100 paling banyak. Selanjutnya ada user, ada ID, username, password, role gitu. Nah, inilah dia bakalan ke import ke database PHP MyAdmin kita, ke MySQL kita. Nah, selanjutnya membuat endpoint untuk menampilkan data prodi. Buat file main.py, main.python yang tadi. Selanjutnya REST API. Oh, yang ini nih. Nah, yang ini. Ya, dari sini kawan-kawan. Nah, terus setelah kita salin, coba jalankan server UVcorn. Nanti setelah kita jalankan, yang seperti tadi yang di HTTP 21.127.001.8000 Garmin Prodi. Nah, dia bakalan muncul yang kita buat tadi. Nah, dia bakalan muncul. Selanjutnya itu membuat endpoint untuk menambahkan data prodi. Nah, endpoint di skema. Nah, itu prodi create ya, prodi create. Tadi di sini tuh hanya, nah nih, sebagai validasi data masuk untuk data baru menggunakan Pydantic seperti berikut. Nah, jadi endpoint itu ya sebagai validasinya doang. Selanjutnya, tambahkan endpoint untuk menambah data prodi pada main.py. Prodi mana prodi tadi. Nah, ini. Nah, kurang ya? Belum. Yang ini. Nah, app post prodi. Nah, selanjutnya itu setelah kita tambahkan itu, coba lakukan pengujian menambahkan data prodi menggunakan Swagger atau Postman. Nah, seperti yang di dalam Postman tadi, Postman, teman-teman ubah yang itu menjadi post, terus ini slash prodi. Nah, terus teman-teman send datanya. Iya, teman-teman send. Dia bakal muncul seperti ini. Ini ada data berhasil disimpan, TIFF, dan informatika. Nah, dia bakal muncul seperti ini. Selanjutnya membuat endpoint untuk mengubah data prodi. Tambahkan validasi data update menggunakan Pydantic pada skema PY. Skemas. Nah, di sini untuk menambahkan validasi data update. Prodi update. Nah, di sini kita tambahkan. Selanjutnya itu tambahkan endpoint prodi mengubah data prodi pada main.py. Nah, setelah kita tambahkan di sini, selanjutnya itu kita uji lagi dia di Postman kita. Nah, setelah kita uji seperti tadi, nah selanjutnya kita tambahkan endpoint untuk menghapus data prodi pada main.py. Nah, kita cari lagi di sini tuh app delete. Nah, di sini ketemu nih. Tunggu dia.
Nah, kita tambahkan. Jadi ini tuh fungsinya itu untuk mendelete prodi yang sudah kita push tadi, yang kita post tadi, yang sudah kita kasih. Nah, selanjutnya masuk ke postman. Perintahnya kita rubah menjadi delete. Nah, di sini ada slash save. Dia bakalan ke delete yang sudah kita masukkan tadi, yang sudah kita post datanya tadi. Nah, dia bakalan kehapus. Itulah untuk tadi post, get, delete. Ya. Selanjutnya kita mengautentikasi API dengan JWT. Sedikit penjelasannya. JWT Web Token. Standar untuk membuat token akses yang aman berbasis JSON. Token ini diterbitkan oleh server saat user berhasil login dan digunakan sebagai tiket untuk mengakses data yang diproteksi. Selanjutnya, password hashing atau bcrypt. Bcrypt. Nah, kurang lebih seperti itu. Praktek keamanan wajib di mana password asli diubah menjadi teks acak yang tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula. Ini mencegah pencurian password jika database diretas. HTTP only cookie. Cara paling aman untuk menyimpan JWT di sisi klien atau browser. Cookie ini dapat dibaca oleh script atau JavaScript mencegah serangan XSS, tetapi akan otomatis dikirim ke server setiap kali ada request. Environment Variable atau ENV. File ini khusus untuk digunakan untuk menyimpan konfigurasi dan informasi sensitif, kredensial, di luar kode sumber aplikasi. Praktik ini mencegah kebocoran data rahasia apabila kode sumber diunggah ke repositori publik seperti GitHub. Nah, jadi ini tuh berguna ya untuk sebagai pelindung agar tidak bisa dibaca oleh orang yang menggunakan GitHub kita. Atau ya kita sudah mengupload ke GitHub. Jadi mereka tidak bisa melihat isi dari NVF-nya tadi tuh. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, buka terminal Anda, pastikan virtual environment ENV masih aktif. Lalu jalankan perintah instalasi library untuk keperluan enkripsi, JWT, dan pengelola environment variable. Selanjutnya teman-teman ketikkan ini untuk mendownload JWT tadi, JWT, bcrypt, dan python.env. Nah, kita install. Sebenarnya itu proses penginstalan ini tuh bisa sekaligus sama yang tadi yang sudah kita install sebelumnya. Seperti ini nih, SQL Alchemy, PMySQL, terus tadi ada apa lagi ya? Ada folder env-nya gitu. Dia itu bisa sekaligus kita install, dan UV core-nya juga bisa. Nah, selanjutnya itu sebagai praktik keamanan standar best practice, kita tidak boleh menuliskan kunci rahasia atau URL koneksi database secara langsung dalam kode program. Buatlah sebuah file baru di folder utama atau root di proyek Anda dan beri nama env. Pastikan menggunakan tanda titik di depannya. Isi file env tersebut dengan kredensial aplikasi Anda. Nah, di sini bagi teman-teman yang nggak tahu root itu apa, root itu tuh folder yang di luar. Ini kan ada folder nih ya, ada folder env, py-s. Nah, jadi root itu tuh yang sejajar dengan pokoknya itu yang di bawah dari folder utama.
Ini kan folder utama kita tugas API feed kan, video. Nah, jadi yang satu tingkat di bawah tugas API feed ini. Nah, di situ root. Agar gampangnya, teman-teman klik yang kosong, teman-teman tambahkan env. Nah, setelah teman-teman tambahkan, buka, terus kita ketikkan yang ini, seperti ini kita ketikkan. Nah, ini kan database URL, secret key, refresh secret key, algoritma ya. Ini tuh untuk token, ini token juga expire-nya berapa hari. Jadi jika lebih dia bakalan keluar sendiri. Selanjutnya memperbarui koneksi database. Kita masuk database. Di sini tadi sebenarnya itu ada yang sebelumnya itu tidak ada from.dev import load.can ini, nggak ada, ya kan? Nah, jadi kan kita database kita tuh menggunakan .env tadi tuh yang kita download. Nah, kita rubah deh dia seperti ini. Setelah itu kita ke model API, ke model Python, buka lalu tambahkan kelas user. Oh iya, yang tadi sudah saya jelaskan. Ini untuk membuat database-nya di user. Selanjutnya skema itu user out. Nah, ya yang ini untuk user. Selanjutnya implementasi autentikasi, buka file main.python. Kita akan memperbarui pengaturannya agar membuat secret key dari environment variable. Nah, di sini kita tambahkan paling atas itu ada ini from skema, dan di skema itu ada apa saja. Jadi itu kita kayak mengimport dari from fast API, kita import fast API, depend, HTTP exception, response, request gitu. Dan selanjutnya itu from skema, file skema yang kita import itu prodi create, prodi update, user out gitu. Nah, ini import untuk autentikasi dan env. Nah, setelah ini tuh kita masuk ke metode post and register. Jadi itu tuh kayak bukan post, register dan login. Nah, kita buat post register. Nah, nih itu udah login juga ya. Oh, ini register dulu. Nah, ini untuk register sudah saya salin. Selanjutnya itu login, endpoint login. Oke, sudah. Selanjutnya itu untuk merefresh token. Token itu berguna untuk token yang dimasuk tab user itu menggunakan token. Jadi misalnya kita batasin 1 menit itu dia bakalan bukan, refresh token itu kayak token itu sudah habis masanya, misalnya 1 menit. Jadi sudah habis masa 1 menit, dia bakalan bisa di refresh gitu. Jadi token itu diperbarui lagi. Selanjutnya fungsi pelindung endpoint, dependency. Tambahkan fungsi pembaca cookie. Nah, demand.py. Dari verify token mana? Bentar. Oh, sini. Nah, itu untuk ya menjaga keamanan.
Selanjutnya membuat endpoint terproteksi profile. Nah, jadi profile itu upgrade. Sebentar. Nah, kalau seperti itu. Profile. Oh, ini nih. Nah, setelah kita masukin ini, kita membuat endpoint logout di bawahnya. Oke. Nah, ini untuk keluar dari akun user. Jadi dia bakal bisa ke logout dan akan mendelete cookiesnya tadi, bakalan mendelete akses tokennya tadi. Setelah di logout, dia bakal muncul pesan berhasil, logout berhasil, cookie telah dihapus. Selanjutnya untuk menjalankan untuk apa namanya ya, memeriksa keamanan atau kita menguji API kita. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini kita harus menjalankan yang terlebih dahulu di CMD. Habis itu kita masuk ke Postman. Nah, buka Postman, kirim request get. Nah, berarti di sini itu get. Kita masukkan ini profile, Garmin profile. Kita akan mendapatkan pesan error 403, akses ditolak. Nah, di sini kan berarti dia tidak ada profilnya, makanya akses ditolak. Untuk biar kita mendapatkan akses, kita membutuhkan yang namanya registrasi. Kita masuk ke proses register, kirim post, di sini kita rubah post, Garminnya kita rubah menjadi register, pada tab body pilih raw JSON. Nah, sini kita masukkan. Nah, kita masukkan apa yang mau kita registrasikan. Nanti kita send, dia bakal muncul pesan registrasi berhasil, silahkan login. Nah, ini kan kita sudah login. Kalau kita langsung ke profile, dia tidak bisa kan? Berarti dia harus ke login dulu, register, login, baru bisa dia masuk ke profile. Nah, selanjutnya proses login, kita rubah menjadi login, kita send, maka login berhasil, token telah di-share. Nah, di sini kita bisa melihat, bukan bisa melihat, karena kita memberikan akses dia itu 1 menit saja untuk tokennya, maka setelah 1 menit akun tersebut akan keluar dari akan terlogout sendiri tanpa kita yang logout kan. Selanjutnya cek cookies. Pada Postman di jendela respon login, buka tab cookies. Kita sekarang akan melihat 2 buah cookies. Kita akan melihat 2 buah cookies, akses token dan refresh token. Uji keamanan berhasil. Buka tab request dari langkah pertama, lalu kirim ulang get profile. Kita akan berhasil masuk dan melihat informasi account. Nah, kita klik lagi profile, Garminnya kita rubah. Dia bakalan muncul seperti ini. Selamat datang di area rahasia. Nah, simulasi kadaluarsa. Sebenarnya tadi saya sudah memberitahu juga. Tapi kita jelaskan saja lagi. Simulasi kadaluarsa expire. Hentikan server, Ctrl C. Ubah sementara akses token expire minute 1 menit di env. Nah, di sini kita rubah menjadi 1 menit. Setelah kita rubah, yaitu kita akan mendapatkan
error 403 forbidden yang artinya akses token tidak ditemukan lagi karena sudah dihapus dari cookies melebihi 1 menit. Nah, seperti ini. Nah, maka dia tidak akan bisa login lagi. Tapi dia bisa login. Kita merefresh tokennya tadi dengan cara Garminnya kita ganti menjadi refresh dan get ini kita rubah menjadi post. Endpoint ini akan memverifikasi refresh token yang masih aktif pada cookie dan mengirimkan akses token yang baru. Nah, akses token telah berhasil diperbarui. Lalu ketik get profile, kita akan mendapatkan aksesnya kembali. Tuh, selamat datang. Nah, kurang lebih begitu saja penjelasan untuk video kali ini. Jika ada kurang, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.